haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur Engkau begitu dahsyat, ajaib, luar biasa. Hari ini kami sangat berterima kasih karena kami bisa kumpul lagi di keluarga kami di tempat ini. Untuk sama-sama kami beribadah, sebab kami tahu begitu kami ibadah berkat itu begitu luar biasa. Berkat rohani, berkat jasmani, bahkan sebagaimana kesaksian hidup yang sudah kami dengar, yang disaksikan oleh kepala keluarga yang ada di tempat ini. Bahwa dia tetap mengalami pembelaan dari Bapak Yahweh. Kami percaya itu karena mereka setia beribadah kepada Bapak Yahweh. Sebagaimana janji-janji itu yang Kau nyatakan, dan itu bukan cuma keluarga dengar, tapi mereka mengalami Tuhan. Terima kasih. Dan hari ini sesudah kami memuji, memuliakan akan nama-Mu, kami rindu diberkati oleh pengajaran-Mu. Karena kami tahu di dalam firman ada kekuatan, di dalam firman ada mujizat, di dalam firman ada pertolongan, di dalam firman yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Dengan firman ada pemulihan yang luar biasa. Oleh sebab itu Roh Kudus berbicara bagi kami. Urapi mempelai-Mu ini, urapi pendengaran hati kami, sehingga benih yang ditaburkan jatuh di tanah yang subur. Semua pekerjaan setan yang coba-coba mencuri konsentrasi kami, yang tidak mau kami diberkati, sama-sama kami tolak, putuskan, hancurkan demi nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Urapi kami, Roh Kudus yang bekerja, taruh kuasa-Mu, sampaikan isi hati-Mu, berkati kami. Kami sambut kebenaran daftar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Ya, kami juga baik secara pribadi bahkan keluarga kami mempelai sangat bersyukur ketika kami bisa mendengar kesaksian. Pada intinya kami itu punya doa sebagai mempelai supaya jemaat-jemaat itu diberkati. Jadi kalau ketika kita mendengar kesaksian jemaat itu diberkati, itu juga jadi berkat untuk kami, jadi kekuatan. Nah, puji Tuhan, hari ini saya akan mengajar kita semua dalam firman Tuhan tentang yaitu bagaimana Bapak Yahweh itu selalu memberikan kelegaan. Amin. Yang namanya kelegaan, sukacita, damai sejahtera, itu saya bisa katakan sesuatu yang saudara sangat-sangat dirindukan, tapi sangat sulit untuk dicapai. Sehingga orang dengan berbagai macam cara agar supaya bisa dapat kelegaan, agar supaya bisa dapat damai sejahtera, bisa dapat ketenangan. Ada orang yang tidak mengerti kebenaran, tidak tahu Tuhan, harus berusaha dengan obat penenang, bahkan berusaha mencapai berkat-berkat finansial yang banyak, supaya karena pikir mereka kalau harta banyak, semua kepunyaan banyak berarti jadi tenang. Tapi ternyata pengalaman membuktikan tidak seperti itu. Banyak orang kaya juga mati bunuh diri. Banyak orang-orang yang ternama juga mati bunuh diri. Berarti bicara ketenangan, kelegaan, sukacita yang tetap itu cuma berasal dari Roh Kudus. Cuma berasal dari Bapak Yahweh. Tuhan yang memberikan kelegaan itu. Dan begitu banyak kelegaan, termasuk apa yang disaksikan tadi dari keluarga itu kelegaan. Boleh bayangkan apa yang dialami, apa yang dirasakan bagi mereka yang dirumahkan. Saya percaya saat ini mereka tidak ada dalam keadaan yang lega. Iya tahu? Mereka dalam keadaan yang lagi berpikir, bisa saja ada yang stres, bisa saja ada yang kecewa. Tapi untuk keluarga khusus Pak Stephen mengalami kelegaan. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya mau katakan, kebahagiaan, kelegaan yang tetap, yang tidak berubah itu cuma bisa diberikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan kita akan belajar, ada begitu banyak, tapi beberapa hal saja. Apa-apa saja sih kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita semua? Tentu saja, saudara, Tuhan memberi kelegaan itu ada banyak hal. Tapi hari ini kita belajar ada beberapa poin. Yang pertama, saudara, mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17. Kita akan baca di ayat yang ke-8, kemudian ayat yang ke-14. Saudara kita semua berdiri. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 8 dan kita loncat ayat 14. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya,
Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Katakan amin, silakan duduk. Pertama kelegaan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, yaitu Dia memberikan firman-Nya. Amin. Mungkin saudara ketika kita baca ini sepertinya belum terlalu paham, belum terlalu mengerti. Tapi saudara tahukah, ketika dunia membenci kita, ketika dunia menyepelekan kita seperti ayat yang ke-11, ketika pun saudara dunia tidak menerima kita, bukankah cuma karena firman yang membuat kita jadi lega? Amin. Banyak orang jadi lega saudara, sehingga banyak yang berpikir biarpun dunia membenci, keluarga sekalipun menolak, tetapi ada firman yang menghibur. Ayat yang ke-8 tadi jelas, Tuhan Yesus atau Bapa Yahweh itu sudah memberikan firman. Kenapa saya taruh ini di poin pertama? Karena saya bisa katakan bahwa yang memberikan kelegaan yang luar biasa itu poin yang pertama itu cuma firman. Kenapa firman? Karena firman itu adalah kekuatan Tuhan. Firman itu adalah isi hati Tuhan. Bukankah ketika saudara ini berbicara tentang firman, bukankah ketika kita susah, ketika kita ingat firman berkata, jangan khawatir, aku menyertai. Itu kan firman. Kemudian, jangan bersusah hati, aku akan menghibur. Itu kan firman. Jangan kamu takut, aku ada. Itu kan firman. Berarti semua saudara yang membuat kita lega itu karena firman. Kenapa firman? Karena Yohanes ayat pertama jelas, firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi yang pertama-tama membuat, yang memberikan kita kelegaan itu, yang membuat kita lega itu firman, yaitu Tuhan itu sendiri. Saya percaya keluarga di sini bahkan kita semua kuat sampai hari ini karena firman. Betul? Amen. Kalau kita tidak berakar dalam pengajaran firman, saya percaya keluarga tidak akan kuat berjuang. Apalagi kalau pergumulan, saya bisa katakan bertubi-tubi. Satu berganti satu. Sepanjang mungkin hidup kita, kalau mau bikin perbandingan mungkin masih banyak itu pergumulan yang kita alami. Kalau bukan karena firman, apakah kita akan kuat? Jadi ternyata poin pertama Bapak yang memberikan kita kelegaan yaitu melalui firman-Nya. Firman-Nya itu yang membuat kita lega. Suaranya itu yang membuat kita lega. Isi hatinya itu yang membuat kita lega, yang membuat kita kuat. Saya punya pengalaman pribadi selama dalam pengeringan kepada Tuhan. Ketika tekanan-tekanan hidup yang saya alami, saya tidak mampu saudara. Yang saya renungkan cuma firman Tuhan. Ketika saya renungkan firman Tuhan, di situ saya jadi kuat. Jadi poin yang pertama, Tuhan memberikan kelegaan bagi kita yaitu firman-Nya. Poin yang kedua, Dia memberikan kita kelegaan itu ada apa lagi saudara? Coba Yohanes 17 ayat yang ke-22. Jadi masih sama tapi ayat yang ke-22. Saya minta satu orang baca silakan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yang kedua, kelegaan yang Dia berikan kepada kita adalah kemuliaannya. Bukankah kita ketika menerima jawaban doa, itu kan sesuatu yang mulia? Bukankah di saat itu kita lega? Coba kalau masih dalam pergumulan, kira-kira selega apa yang ketika saya percaya berbeda kelegaan kita pada waktu kita masih bergumul dengan sesudah kita terima kemuliaan. Pasti beda, betul? Kalaupun dalam masih pergumulan, mungkin kita ada kelegaan tapi namanya belum terima jawaban. Belum sesempurna ketika bergumul dan sudah menerima kemuliaan. Pasti waktu dalam pergumulan, meskipun kuat dengan firman Tuhan, ada kelegaan, tetapi masih ada beban. Kalau bicara masih ada beban berarti belum lega 100%. Karena masih dalam suasana bergumul. Tapi coba ketika pergumulan itu sudah berlalu, tidak ada lagi beban. Kalau bicara tidak ada lagi beban berarti sudah lega seutuhnya. Jadi saudara, bicara kemuliaan itu saudara, bukan cuma tunggu nanti surga. Di bumi ini pun ada kemuliaan. Kemuliaannya itu saudara dengan caranya Tuhan. Kemuliaan itu bisa saja Tuhan berikan jawaban doa. Sesuatu yang kita rindukan kita bisa capai. Apa yang kita inginkan kita bisa alami. Itu semua kemuliaan.
Mungkin tadinya saudara kita dihina orang, tidak dianggap, kita diremehkan. Tiba-tiba Tuhan angkat. Apakah Tuhan angkat dalam pekerjaan, Tuhan angkat dalam saudara, dalam kedudukan, di dalam satu posisi, atau Tuhan angkat dalam studi, Tuhan angkat dalam segala hal, saudara. Ketika Tuhan membuktikan kepada dunia, sehingga mata dunia bisa menyaksikan, orang bisa katakan, yang tadinya mungkin kita dicemooh, tapi pada akhirnya mereka bisa mengakui, ternyata penilaian mereka itu salah. Amin. Bukankah itu kemuliaan? Jadi saya katakan kemuliaan itu bukan tunggu nanti surga. Mungkin tadinya orang anggap remeh, orang cuma seperti itu. Susah. Tapi saudara, karena setia dengan Tuhan, berjalannya waktu Tuhan mulai buktikan. Tuhan mulai tunjukkan. Tuhan mulai berkati. Tuhan mulai buktikan kepada dunia bahwa ternyata anak-anak Bapak Yahweh itu tidak dalam keadaan susah. Proses tetap ada, tapi kemuliaan itu tetap ada. Jadi saudara, kelegaan yang kedua yang dia berikan adalah kemuliaan. Kemuliaan itu membuat kita pasti lega. Betul saudara. Poin yang ketiga. Kelegaan apa lagi saudara? Yohanes pasal yang ke-14. Jadi mundur. Yohanes 14 ayat yang ke-13. Kemudian Matius 14 ayat 19 dan 20. Silakan dibaca. Yohanes 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Terus Matius 14 ayat 19 dan 20. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Amin, saudara. Kelegaan poin yang ketiga, yaitu kebutuhan terpenuhi. Saudara, bukankah orang, apakah pribadi, apakah keluarga, kalau kebutuhannya terpenuhi, bukankah dia lega? Betul? Tapi coba kalau tiap hari kurang terus. Mau bayar ini kurang, kira-kira lega? Apalagi yang masih kredit toh, sudah dapat tanggal kemudian belum genap, kira-kira lega? Tapi coba sebelum tanggal jatuh tempo, semuanya sudah aman. Tiap hari makannya 4 sehat 5 sempurna. Iya kan? Saya percaya pasti lega. Jadi ternyata Tuhan berikan kelegaan bagi kita itu kebutuhan terpenuhi. Terpenuhi itu, bicara terpenuhi itu berarti penuh, tidak kurang. Jadi Tuhan janjikan bagi anak Tuhan itu, saya mau katakan, bukan cuma keselamatan, bukan cuma surga, bukan cuma berkat rohani, berkat jasmani pun kita alami puas. Tuhan bilang tadi, apa saja yang kita minta, pasti Dia berikan. Apa saja kan berarti bukan cuma berkat rohani. Termasuk Tuhan berkati usaha saya. Ketika Tuhan berkati berarti lega. Begitu tadi pembacaan yang kedua. Ketika Yesus berikan mereka makan, mereka makan sampai kenyang. Kalau bicara kenyang berarti lega. Saya kasih contoh. Pas Stephen sudah kerja keras, sudah keringatan, orang Manado bilang so fugado, so basuar-suar, so kehausan, so kelaparan, yang harusnya itu air harus secangkir besar, baru dibuat Pas Stephen itu puas. Harusnya porsi makanan itu 1 piring yang full baru puas. Kemudian Pas Stephen cuma dapatnya air itu cuma setengah pun tidak sampai. Makan pun saudara setengah piring pun tidak sampai. Kira-kira lega? Pastinya kurang saudara. Jadi saudara, ternyata orang itu lega kalau kebutuhannya terpenuhi. Saya percaya selama ini kita selalu dipenuhi. Semua kebutuhan-kebutuhan kita selalu terpenuhi. Amin. Buktinya saudara, bisa dikatakan rata-rata mengembang ke kiri dan ke kanan. Menjadi gemuk dan segar. Ini berarti kebutuhan terpenuhi. Kalau kita masih bisa tersenyum sampai sekarang, berarti kebutuhan itu terpenuhi. Kalau suatu tukang penagih utang sudah datang tagih-tagih, suduh-suduh, kira itu dia lega itu. Kalau dari bank kurang ada telepon-telepon karena kredit macet, kira-kira lega itu.
Tentu saja tidak, saudara. Segala sesuatu Tuhan penuhi, makanya kita lega. Jadi saudara, poin ini dia berikan kita kelegaan dalam arti semua kebutuhan kita itu terpenuhi. Jadi untuk kita semua jangan takut. 5.000 orang saja Tuhan berikan mujizat, Tuhan mampu kasih makan, apalagi cuma satu keluarga 4 orang. Terlalu sangat kecil. Amin. Apalagi cuma soal kebutuhan-kebutuhan kita yang kecil. Di hadapan hadirat Bapa Yahweh itu tidak ada apa-apanya. Tinggal bagaimana, yang penting meminta. Meminta ini tentu saja orang setia. Orang meminta itu kan dalam doa. Tentu saja di sini mengandung arti Tuhan punya pesan tetap berdoa. Rajin berdoa. Kemudian poin selanjutnya, apalagi itu kelegaan, saudara. Mari buka Yohanes 14 ayat yang ke-27. Masih pasal tadi tapi ayat yang ke-27. Silakan dibacakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Iya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Iya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia Iya. kepadamu. Dan Janganlah gelisah dan gentar hatimu. amin. Poin ini Tuhan berikan kelegaan kepada kita, yaitu damai sejahtera. Orang tidak akan lega kalau hatinya tidak damai. Karena damai dan lega ini saya bisa katakan sama, saudara. Bisa dikatakan bohong kalau dia bilang dia lega kemudian hatinya tidak damai. Harusnya ada damai baru bisa lega. Sementara damai itu seperti yang saya katakan tadi, semua orang bekerja keras supaya bisa capai ini, capai itu supaya damai. Banyak yang menggunakan obat ini, obat itu supaya damai. Banyak cari tempat-tempat hiburan supaya damai. Ada, saudara, tetapi itu bersifat semu. Tidak ada yang kekal, saudara. Kalau dunia ini bisa berikan kedamaian, saudara, orang tidak akan gantung diri. Amin. Tapi karena dunia tidak bisa berikan kedamaian yang pasti, yang tetap. Kedamaian yang tetap itu cuma diberikan oleh Bapa Yahweh. Ketika dia berikan damai, maka kita lega. Saya percaya, saudara, orang kalau tidak damai, semua yang dikerjakan pasti tidak maksimal. Bisa saja ada yang salah. Bahkan banyak pengalaman dalam perjalanan, harusnya jalannya ke kiri, tapi karena tidak damai, tidak tenang, mungkin pikirannya kacau, dia beloknya ke kanan. Ada banyak seperti itu. Ini cuma hal-hal sepele, hal-hal kecil. Dalam perjalanan hidup sehari-hari kan banyak kali orang mengalami hal yang seperti itu. Karena tidak damai, semua yang dikerjakan bisa ada yang tidak selesai. Bahkan ada yang salah kerja. Tapi coba kalau dia damai, dia enjoy, biar pekerjaan berat, biar pekerjaan banyak, pasti dia selesaikan dengan luar biasa. Tapi kalau tidak ada damai, pekerjaan sedikit pun rasanya banyak, lelahnya minta ampun, rasa-rasa kalau mau tidur sudah bangun-bangun. Karena saudara sudah disertai dengan tekanan, tidak ada damai. Makanya kita bersyukur kalau kita ini punya Bapa Yahweh. Banyak hal yang dia kasih. Dia kasih damai, dan firman Tuhan tadi katakan begitu sangat jelas. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang kalau damai, kegelisahan tidak akan ada. Tapi kalau tidak ada damai, pasti dia gelisah. Duduk salah, berdiri salah, berjalan salah, mau tidur salah. Satu malam dia tutup mata, nggak bisa tersono. Ini pada kenyataannya karena gelisah. Tapi puji Tuhan, meskipun kita masih dalam pergumulan, tidur tetap nyenyak juga. Karena apa? Ada damai, saudara. Mau periksa manusia siapa di bumi yang tidak ada pergumulan? Mau dia pendeta, mau dia jemaat, mau dia pemerintah atau dia masyarakat biasa, semua ada pergumulan. Dan kalau pergumulan ini kita dengan Tuhan, pasti gelisah. Betul? Ada juga karena pengalaman membuktikan banyak juga yang konsumsi obat tidur. Berarti itu karena gelisah sampai tidak bisa tidur. Harus konsumsi obat tidur supaya bisa tidur. Tapi puji Tuhan, kalau kita biar tekanan mungkin bertubi-tubi itu persoalan, kita masih bisa nyenyak, itu karena damai dari Bapa Yahweh. Makanya saudara, saya pikir orang dengan Bapa Yahweh itu luar biasa. Tidak ada alasan sebenarnya orang mau bersungut-sungut.
Terlalu berdosa, begitu banyak berkat Tuhan. Apa yang orang lain tidak terima sementara kita bisa terima. Kemudian kita masih mengeluh, kita masih bersungut, kita masih marah-marah dengan Tuhan. Itu sangat berdosa. Karena kalau mau dipikir kurang apa, sementara kita mau bandingkan keadaan kita dengan orang lain, banyak yang sudah terkapar di rumah sakit, mau melanjutkan hidup saja harus bayar oksigen, harus pakai obat dan lain sebagainya. Sementara kita masih bisa bernafas dengan lega, kita masih istilahnya jauh lebih baik dari orang lain. Kemudian kalau ada persungutan itu sangat berdosa, saudara. Ini nasihat Tuhan baik untuk saya pribadi, bahkan untuk kita semua. Mari belajar terus bersyukur. Amin. Mengapa bersyukur? Karena kita diberikan banyak hal. Bayangkan, kita diberi firman, kita diberi kemuliaan, bahkan kebutuhan kita terpenuhi, damai sejahtera pun Dia berikan. Apalagi saudara, Matius 28 ayat 20. Ini juga kelegaan yang Dia berikan. Silakan. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mazmur 121 ayat yang ke-28. Sama, saudara. Yahweh akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Poin ini Tuhan berikan kita kelegaan lewat apa? Perlindungannya, penyertaannya. Tadi di dalam kitab Matius, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Mazmur 128 ini keluar masuk kita dijaga oleh Bapa Yahweh. Boleh bayangkan kalau orang di jalan kemudian ada teror atau dia melewati dalam perjalanan itu medan yang sangat menakutkan. Kalau bukan perlindungan Tuhan, kira-kira ada kelegaan? Sudah pasti ada yang namanya ketakutan. Bahkan berapa banyak orang yang mati karena jantungan, saudara. Apalagi situasi pandemi sekarang. Saya banyak kali dengar orang sering berbicara, KG-KG ini banyak yang mati bukan karena corona, malah mati karena ketakutan. Ada kan seperti itu. Dan itu pengalaman memang terjadi. Saya dengar kesaksian dari salah satu jemaat kita, dia punya temannya, saudara, karena sakit kemudian dibawa ke rumah sakit. Ya namanya kalau sudah begitu kan isolasi. Karena di ruangan itu dia sendiri, tapi dikasih HP. Jadi dia masih sempat baku telepon dengan anak-anaknya. Waktu dia telepon, dia bilang ke anak-anaknya, "Mama takut." Bagaimana tidak takut? Ruangan dia sendiri. Baru hari ini dia telepon, dia ketakutan karena dalam ruangan dia sendiri. Saudara, besoknya dengar mati. Berarti dia mati karena ketakutan, saudara. Jadi saudara, kalau kita sampai saat ini ada kelegaan oleh karena penyertaan Tuhan itu bersyukur. Saya tidak lupa sekali kesaksian dari Pastor Stephen beberapa minggu yang lalu. Sebenarnya kalau ukuran manusia kalau bukan karena perlindungan Tuhan, itu sudah mengalami kecelakaan mobil. Bisa saja mobil itu masuk ke jurang. Kira-kira kalau bukan karena penyertaan dan perlindungan Tuhan, apakah ada kelegaan? Pastor Stephen sendiri mengakui, begini kalau bukan Bapak Yahweh, di rumah ini so jadi rumah duka. So ada krans di rumah ini. Jadi saya percaya Bu Meta tidak akan lega. Tapi saudara, itulah kelegaan yang Tuhan berikan. Perlindungan luar biasa. Kita ini tiap hari diperhadapkan dengan namanya hal-hal yang sebenarnya merugikan. Karena namanya kita sudah dengan Tuhan itu berseberangan dengan kuasa kegelapan. Sementara Yohanes 10 kan jelas iblis datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Nah anak-anak Tuhan itu sasaran dari setan. Tapi kalau kita bisa luput sampai hari ini, biarpun setan merancangkan kerugian, setan merancangkan kecelakaan, tapi kalau kita sehat sampai hari ini, itu karena perlindungan Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan. Itulah kelegaan yang Dia berikan, saudara. Jadi bersyukur. Sementara saudara, kalau bilang di Manado sana, di jalan-jalan, sudah so ada krans di jalan sini, so ada krans di jalan sana, itu semua kan mati kecelakaan. Kita ini rata-rata tiap hari dalam perjalanan. Selalu kita hidupnya di jalan, di jalanan, dengan kendaraan. Jangankan di jalan, di kendaraan, orang bisa diam-diam di dalam rumah juga bisa mati kok. Iya kan? Kalau roh maut itu sudah datang kemudian tidak ada perlindungan, bukan nanti tunggu di jalanan.
diam-diam pun bisa habis, saudara. Tapi kalau kita masih luput sampai hari ini, itu semua karena kelegaan yang Tuhan beri. Itu semua karena penyertaan dan perlindungannya. Jadi saudara, kalau kita sadar betul-betul ini jaminan yang Tuhan berikan, dimanapun kita berada tidak perlu takut. Amin. Tadi dia katakan, aku menyertai sampai akhir zaman. Bahkan dia bilang keluar masuk aku melindungi. Nah kalau Bapak Yahweh yang melindungi, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara. Amin. Jadi tidak perlu takut, mau di tempat kerja, di rumah, di jalan, di mana saja tidak perlu takut. Karena perlindungan Bapak Yahweh itu jadi jaminan bagi kita. Poin yang selanjutnya, apalagi saudara selain perlindungan, ini hal yang luar biasa. Yohanes 6 ayat yang ke-51. Dia berikan kelegaan, hampir ada kaitan dengan poin yang pertama tadi. Yohanes 6 ayat 51, silakan. Firman Tuhan, Ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari Iya. surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, Iya. ia akan hidup selama-lamanya. Iya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, Iya. yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, ini hal yang luar biasa. Dia beri kelegaan bagi kita, yaitu dengan dia memberikan dirinya. Karena apa, saudara? Tanpa pengorbanan Yesus kita tidak akan selamat. Untuk apa juga kita sukses di bumi, punya harta benda, kekayaan, punya nama, pangkat, jabatan sekalipun, tapi kalau tidak ada keselamatan. Betul? Karena keelegaan yang paling sempurna itu keselamatan jiwa, saudara. Dia berikan tubuhnya. Itulah kelegaan yang sangat sempurna. Kalau tidak ada roti hidup itu, saudara, kita ini cuma lahir untuk binasa. Makanya ini yang perlu kita renungkan, saudara. Tuhan berikan tubuhnya untuk saya dan saudara. Nah kalau dia berikan tubuhnya, di situ sudah ada darahnya. Dan kalau ada darah Yesua, aduh luar biasa. Amin. Lewat darah Yesua yang sakit disembuhkan. Ketika kita menyatu dengan darah Yesua Masya, kita dapat semua, saudara. Berkat rohani, berkat jasmani itu kita dapat semua. Termasuk ketika kita melawan pergumulan, melawan kuasa kegelapan, bukan dengan kekuatan lain selain dengan kekuatan darah Yesus. Karena iblis cuma takut ketika ada darah Yesua. Ingat ketika Yesua disalib? Ketika Yesua disalib, di situ betul-betul firman Tuhan katakan, hai maut, di mana kesengatmu? Maut itu bicara pekerjaan setan, semuanya dihancurkan. Iblis dikalahkan. Jadi saudara, kita bersyukur Tuhan beri kita kelegaan, yaitu lewat tubuhnya, lewat darahnya, lewat pengorbanannya. Dan saya bisa katakan inilah kelegaan yang paling sempurna. Puji Tuhan, saya lanjut. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Silakan dibaca kelegaan apa lagi yang dia berikan kepada kita. Silakan. Aku akan meminta kepada Bapa, Iya. dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Poin ini Bapak Yahweh berikan kita kelegaan, yaitu Roh Kudus yang dia berikan. Karena saudara, Roh Kudus ini adalah pribadinya sendiri dan fungsinya yaitu menolong. Kita manusia terbatas. Bukankah banyak kali saudara, apa yang kita tidak tahu, begitu kita berdoa Roh Kudus berikan hikmat. Kekuatan kita tidak seberapa, begitu kita berdoa Roh Kudus berikan kita kekuatan. Kita mungkin sudah dapat jalan buntu, tapi ketika kita berdoa Roh Kudus berikan jalan keluar. Karena sekarang ini yang bekerja adalah kekuatan Roh Kudus. Ketika Yesua diangkat, mulai sejak itu Roh Kudus yang bekerja di alam semesta ini. Roh Kudus itu adalah Roh Bapak Yahweh, dan Roh Kudus itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Nah saudara, karyanya tidak terbatas. Kalau Roh Kudus yang tolong kita sempurna. Amin. Kalau Roh Kudus yang jadi penolong, apa yang tidak sanggup kita pikirkan, apa yang tidak dapat kita bayangkan, apa yang tidak dapat kita jangkau, itu yang dia berikan. Sebab Roh Kudus itu dia menginsafkan, Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan. Bahkan saudara, banyak hal yang semua saudara. Karena memang sekarang yang bekerja bagi saya dan saudara adalah kekuatan Roh Kudus itu sendiri. Poin yang selanjutnya, bagian yang terakhir, coba baca Matius 14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27.
Matius 14 ayat 26 sampai 27. Silakan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, Iya. mereka terkejut dan berseru, Iya. "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesua berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, poin ini Bapa Yahweh memberikan kelegaan bagi kita, yaitu ketenangan. Bukankah banyak kali kita ada seperti murid-murid di suasana lautan, di suasana di tengah laut. Laut itu bicara dunia ini. Di suasana tengah laut, yang tengah malam ini peristiwa kan ketika Yesua menyuruh mereka mendahului dia. Yesua naik ke bukit untuk berdoa. Tapi tengah malam Yesua muncul berjalan di atas air. Nah, boleh bayangkan kalau di tengah laut, ini kita bayangkan saja. Di tengah laut, kemudian di atas perahu, sementara gelap kiri kanan muka belakang, perahu itu sudah terombang-ambing. Kemudian kita lihat dari kejauhan di atas laut itu ada orang. Kira-kira itu ketakutan itu kayak apa, saudara? Makanya jangan heran mereka katakan hantu. Mereka tidak berpikir kalau itu Tuhan. Yang mereka tahu Tuhan tadi lagi tinggal di atas bukit lagi berdoa. Jadi yang mereka lihat itu mereka menganggap itu hantu. Kebanyakan situasi keadaan di dunia ini menakutkan, saudara. Bukan menakutkan seperti lihat hantu, tapi terkadang persoalan kita membuat kita takut. Pergumulan membuat orang itu jadi takut. Apa saja seperti dunia di atas, sementara kita dalam keadaan di atas lautan, di dalam perahu yang sementara terombang-ambing, kemudian dalam suasana gelap. Baru bayangkan saja ngeri. Saya punya kesaksian untuk itu. Beberapa tahun lalu, saudara, kami suami istri, satu keluarga pulang ke kampung. Ya, karena itu memang sudah rutin kami kunjungi keluarga. Begitu balik dari sana, saudara, ombaknya luar biasa, saya bisa katakan. Itu saya tahu itu karena pertolongan dan mujizat Tuhan. Suasana seperti itu saya sudah bisa bayangkan kalau murid-murid memang ketakutan. Nah, saudara, kapal yang kami tumpangi itu terakhir kalinya beroperasi. Karena apa, saudara? Ternyata kapal itu dari sana itu rencananya datang ke Manado itu sudah naik dok dan rusak total. Tapi itu tidak diberitahukan kepada penumpang. Karena kalau dia beritahukan kepada penumpang, sudah jelas tidak ada yang naik. Sementara kondisi ombak, kami tidak tahu, saudara. Tiba-tiba saudara berjalan dalam suasana ombak. Kemudian jam 9 malam, matilah mesin kapal itu. Jadi di tengah laut itu terombang-ambing. Itu kemudian setelah itu cukup lama. Setelah mesin itu dihidupkan, jalan lagi. Jam 2 subuh dia berhenti lagi. Terombang-ambing, tiba-tiba saya ini rasa rasa buang air, jadi saya ke toilet. Saudara, waktu saya keluar ngeri betul. Karena lautan yang luas itu tidak lihat apa-apa. Sementara mesin kapal mati, kemudian itu teroleng, memang menakutkan. Jadi saya bisa bayangkan itu keadaan waktu itu. Setelah mungkin sekitar 1 atau 2 jam kemudian jalan lagi. Biasanya kalau kami dari Ternate masuk Manado itu paginya sudah sampai. Tapi boleh bayangkan, saudara, hari itu memang, saudara, besok siangnya sampai sore kami sampai di rumah. Karena apa, itu pun tidak masuk tiketnya Ternate Pelabuhan Manado, tapi hari itu tidak masuk Pelabuhan Manado. Sesudah mesinnya itu jadi, jalanlah kapal itu. Besok paginya saya pikir-pikir, kenapa ini kapal kok lihat kiri kanan di orang peseng-seng rumah. Aduh, ternyata saudara, kapal itu sudah tidak bisa lagi sampai ke Manado, jadi berlabuh di daerah Likupang sana. Yang sebenarnya tempatnya bukan di sana. Karena nanti sudah di Likupang baru kami tahu ceritanya. Kapal itu dari malam itu harus ganti apanya itu. Kalau tidak diganti itu kapal itu akan terbakar. Boleh bayangkan. Dan untuk pagi itu dia sudah tidak bisa langsung ke Manado. Karena kalau dipaksakan pun sampai Manado dia akan terbakar. Jadi saya bisa katakan ini betul-betul penyertaan Tuhan. Jadi saya saksikan ini karena saya punya pengalaman khusus dengan kejadian itu. Jadi tidak heran kalau mengalami situasi keadaan seperti itu di tengah laut, kemudian murid-murid ketakutan. Mungkin sekarang kita tidak alami peristiwa seperti itu karena kita tidak di tengah laut. Tapi bukankah banyak kali keadaan dunia menakutkan?
Iya toh? Tapi saudara, Tuhan bilang jangan takut. Tenang, aku ini. Artinya dalam segala situasi keadaan yang kita hadapi, Bapa Yahweh katakan tenang, aku ada. Kalau Tuhan ada, luar biasa saudara. Jadi poin yang terakhir yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara kelegaan, yaitu melalui ketenangan. Kalau kita tenang, pasti kita lega. Amin. Kalau kita tidak tenang, tidak akan ada kelegaan. Jadi di mana-mana kelegaan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh semua orang. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan berikan itu bagi kita semua. Lengkap saudara. Yang pertama, dia berikan kelegaan melalui firman. Dia berikan kelegaan yaitu kemuliaannya. Dia berikan kelegaan yaitu kebutuhan kita terpenuhi. Dia berikan kelegaan yaitu damai sejahtera. Dia berikan kelegaan yaitu perlindungan dan penyertaannya. Bahkan dia memberikan dirinya, pengorbanannya. Bahkan dia beri Roh Kudus sebagai penolong. Dan yang terakhir, dia beri kelegaan yaitu ketenangan. Terlalu banyak sebenarnya kalau kita renungkan. Kalau kita renungkan sebenarnya kasih Tuhan itu tidak ada yang kurang. Amin. Makanya saudara, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada alasan untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan untuk mengeluh, untuk marah-marah dengan Tuhan, tidak ada alasan. Sangat berdosa saudara. Karena ternyata mu berkat rohani, mu berkat jasmani, semuanya Bapak Yahweh sudah berikan. Makanya di hari-hari ini mari belajar terus bersyukur. Dan imani, karena Bapak Yahweh kalau dia berikan saudara, itu sudah pasti bagian kita. Tinggal bagaimana saja banyak kali orang gagal untuk mengalami karena tidak mengimani firman Tuhan. Cuma sebatas dengar untuk dilupakan. Tapi coba kalau dengar, kemudian direnungkan, kemudian diyakini, diimani, pasti jadi. Karena Tuhan bilang apa yang kamu imani itu yang aku buat. Biar sudah 1000 janji Tuhan tentang ketenangan, tapi kalau kita tidak imani, kita tidak akan mengalaminya. Biarpun cuma 1, tapi kalau kita percaya, maka kita pasti mengalaminya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya jadi berkat bagi saya, bagi kita semua yang mendengar. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur buat pengajaran-Mu, buat kelegaan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, semua berkat-berkat yang Bapak Yahweh sudah berikan. Dan itu sudah jadi bagian kami semua. Terima kasih. Saatnya kami akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Berkati penyembahan kami demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.